気な口を叩くだけあって。嘘でしょ。Walau kalian bertemu dengan Mimin lagi nih. Yang pastinya Mimin akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Nageki no Bori wa Intai Shitai episode ketiganya. Di episode sebelumnya sudah diperlihatkan awal terbentuknya nama jiwa penduka. Dan di episode sebelumnya juga Karen nampak khawatir akan berita berbahaya di sarang serigala putih. Sehingga Karen memutuskan untuk menyusul Tino dan juga yang lainnya menggunakan pusaka terbang. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah 1 minggu menjadi pemburu secara resmi, diperlihatkan Luke yang nampak kesal dengan pedang kayunya yang telah patah. Patahnya pedang itu sebab Luke yang terlalu berlebihan saat melawan Phantom Cyclops. Mereka tidak menyangka akan ada Cyclops di reruntuhan level 1, padahal Cyclops sendiri setidaknya berlevel 4. Tiba-tiba datang seseorang yang meremehkan mereka. Bagi orang tersebut, Cyclops itu hanya muncul di gua goblin, dan orang tersebut menganggap kalau mereka hanyalah membual saja. Namun Liz langsung menunjukkan sesuatu kepada orang tersebut. Saat orang tersebut melihat apa yang dibawa Liz, siapa sangka terdapat mata Cyclops di dalamnya, dan tentu saja membuat semua orang terkejut dibuatnya. Shin kembali ke kelompok Tino, di mana mereka telah berhasil mengalahkan Phantom berbentuk serigala. Meski begitu, Greg, Gilbert, dan juga Rhoda nampak kesusahan dalam mengalahkannya. Padahal yang mereka lawan cumanlah satu saja. Bagi mereka Phantom tersebut tidak seharusnya muncul di reruntuhan level 3. Kemudian Greg heran kepada Gilbert. Kenapa Gilbert tidak mengeluarkan kekuatan pedang api penyuciannya? Dari sinilah Gilbert baru sadar kalau mana pedangnya sudah habis akibat kejadian saat digunakan oleh Cray. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, Rhoda menyarankan untuk mundur terlebih dahulu. Akan tetapi Tino ingin melanjutkannya. Seketika Greg langsung bilang kalau nyawa lebih penting dari misi ini. Tetap saja Tino ingin sesuai dengan rencana awal. Dari pedang Gilbert kehabisan mana, baginya semua itu bagian dari rencana Cray. Kemudian sesampainya mereka di depan sarang serigala putih, dari kejauhan mereka melihat beberapa Phantom yang menjaga reruntuhan itu dari luar. Melihat itu Tino menjelaskan kepada mereka kalau sarang serigala putih diciptakan untuk menyesuaikan ukuran. Dan karena Phantom di hadapannya memiliki ukuran yang besar, mungkin jika mereka bertarung di dalam, Phantom itu tidak bisa bergerak dengan baik. Mendengar penjelasan dari Tino, Gilbert langsung ingin menerobos masuk ke dalam. Akan tetapi Tino langsung mencegah Gilbert dan mengatainya bodoh. Dan kali ini Tino mempunyai rencana di mana Tino dan Rhoda yang akan mengalihkan Phantom tersebut terlebih dahulu. Selebihnya tinggal Greg dan Gilbert yang akan menyerang mereka dari belakang. Sedangkan di sisi Cray yang masih terbang, dia berharap Tino masih hidup meskipun menumbalkan rekannya. Shin kembali ke kelompok Tino. Mereka sekarang telah bertarung di dalam dengan Phantom tersebut. Sekuat apapun Phantom di hadapannya, kelompok Tino memiliki keunggulan kerjasama. Dan benar saja berkat kerjasama, mereka berhasil mengalahkan Phantom itu dengan mudah. Tiba-tiba muncul lagi Phantom serigala yang lainnya. Melihat itu, Rhoda, Greg, dan juga Gilbert pun menyerang duluan. Sedangkan Tino dari kejauhan sedang menganalisa mereka bertiga. Meskipun kelompok mereka terbentuknya dadakan, susunan kelompok ini tidaklah buruk. Meski Gilbert banyak bicara, tapi dia cukuplah kuat. Greg juga memiliki banyak pengalaman yang bisa menyesuaikan orang baru. Tidak juga dengan Rhoda yang memiliki keahlian dalam menemukan musuh. Beruntungnya, ada
pada mereka bertiga yang bisa membuat Tino lebih fokus dalam pertarungan. Di sisi Gilbert yang sedang bertarung, dia malah teringat masa lalunya, di mana waktu itu dia meminta teman kelompoknya untuk lebih berani lagi. Sebenarnya teman-temannya sudah berusaha mati-matian. Meski begitu tetap saja mereka tidak bisa mengimbangi Gilbert. Pada akhirnya Gilbert memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut. Dan saat ini Gilbert baru menyadari kalau teman-temannya yang dulu benar-benar putus asa dibuatnya. Sembari dia bertarung, dia juga dibantu oleh Greg. Dari situlah Gilbert merasa seru saat melakukan pertarungan dengan rekan-rekannya. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan musuhnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam lagi. Kali ini tempatnya lebih luas ketimbang yang barusan. Tino merasakan adanya bos phantom di sekitar sini. Mendengar itu, Greg sempat khawatir dan menyarankan untuk lari. Tino pun bilang kepada Greg. Ucapan dari Tino, Greg jadi berpikir, setelah seseorang pemburu mencapai level 4, mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan menyelesaikan misi di bawah level tersebut. Dan setiap dirinya merasa tidak akan menang melawan musuhnya, dirinya akan mundur. Hal itu disebabkan dirinya yang telah menyaksikan teman-temannya mati di hadapannya. Berpikirnya Greg, Tino sadar jika Greg mendekati Clan First Step karena ingin mengubah rasa takutnya. Bagi Tino, terpilihnya mereka ke kelompok ini adalah cara Greg untuk membantu mereka semua. Kemudian Ruda penasaran sebab dirinya terpilih dalam kelompok ini. Sambil melihat seluruh badan Ruda, Tino memberitahu mungkin Ruda mempunyai tetek yang besar becir. Ruda jelas kebingungan, tetapi Tino menyuruh mereka untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Sedangkan di sisi Gray yang masih terbang, sepanjang jalan dia tidak melihat Tino. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Eva kemarin, Gray tidak bisa mengendalikan pusaka tersebut. Dengan penuh kepanikan, kembali ke sisi Tino. Di hadapan mereka semua sudah terdapat bos phantom yang begitu besar. Tanpa basa-basi, bos phantom tersebut menyerang mereka dengan brutal. Beruntungnya mereka semua berhasil menghindarinya. Tino yang melihat bos phantom tersebut tidak memakai helm, yang berarti itulah titik kelemahannya. Kemudian dia meminta kepada teman-temannya untuk menahan salah satu serangan dari bos phantom itu, dan dia akan menangani sisanya. Langsung saja Gilbert mencoba menahan serangan dari phantom itu. Tidak juga dengan Greg yang membantu memberikan serangan. Akan tetapi, serangan dari Greg tidaklah mempan dan malah membuat Greg terkena serangan balik dari phantom itu. Phantom itu kembali menyerang Greg, sampai-sampai pedang Greg patah dibuatnya. Melihat Greg dalam bahaya, Ruda bergegas menolongnya. Dan inilah saatnya bagi Tino mendekati phantom itu. Tino sempat terkena serangan dari phantom itu, tetapi Tino tidak berhenti begitu saja dan duar. Luka yang didapatkan Tino barusan, untungnya dia memiliki ramuan untuk menyembuhkan luka itu. Sedangkan Greg heran kenapa pedangnya bisa patah di saat situasi seperti ini. Melihat itu, Tino langsung saja memberikan pedangnya kepada Greg. Tiba-tiba datang serangan dadakan mengarah ke Tino. Mereka semua terkejut dengan munculnya bos yang lebih dari satu. Kali ini bagi Tino akan sulit melawan mereka semua. Tidak ada pilihan lain selain kabur lewat jalan terdekat di sebelah kanan. Namun, bos phantom itu menyadari dan langsung menutup jalan tersebut. Greg dan Gilbert berencana menjadi umpan. Bagi mereka, itu lebih baik daripada mati semua. Mendengar itu, Tino mulai putus asa. Akan tetapi, saat teringat cincin pusaka yang diberikan oleh Gray, dia langsung bersemangat kembali. Sesuai janjinya, Tino akan membawa mereka hidup-hidup.
Dan untuk mengalahkan Phantom itu, Tino memiliki rencana tetapi membutuhkan bantuan mereka bertiga. Mereka bertiga pun bergegas melakukan pertarungan. Sedangkan Tino sendiri sudah bersiap dengan cincin pusakanya. Sebelumnya Tino sudah dilatih oleh Cray. Dari kejauhan Tino mengeluarkan serangan. Dan serangan itu tepat mengenai mata Phantom tersebut. Di sisi Gilbert yang melihat adanya celah, dia mencoba menyerang Phantom itu. Tino sempat melarangnya. Sayangnya Gilbert keburu terkena serangan dari Phantom tersebut. Alhasil mereka sekarang di sisi yang terpojok. Akan tetapi serangan yang sangat kuat tiba-tiba datang. Ternyata itu adalah Cray. Waduh, datang-datang nyungsep dengan gaya becir. Kelompok Tino kembali senang adanya Cray. Sedangkan para bos Phantom seperti ketakutan saat melihat Cray. Tapi salah satu Phantom tersebut mencoba menyerang Cray. Untung saja Cray sudah melapisi pelindung di tubuhnya, sehingga Cray bisa menahannya. Sekarang gantian Cray lah yang menyerang dan duar. Dari sini Gilbert, Ruda, dan juga Greg sudah tahu akan kekuatan dari Cray. Sehabis melancarkan serangan, Cray kebingungan dengan reruntuhan ini yang tidak sesuai dengan levelnya. Namun siapa sangka, para Phantom tersebut masih bisa menahan serangan dari Cray barusan. Lagi-lagi Cray dibuat heran dengan para Phantom yang bisa menggunakan senjata. Tidak ada pilihan lain, Cray akan menggunakan Slam Citri yang dibawanya. Para Phantom sempat ketakutan saat melihat itu. Munculnya asap yang begitu tebal, Cray menyuruh semuanya untuk kabur menuju jalan terdekat. Akibat kaki Tino yang telah terluka, dia berlari penuh dengan perjuangan. Penyelamatan Cray kali ini mengingatkan Tino saat pertama kali diselamatkan oleh Cray. Waktu itu Tino sempat mau dijual oleh pemburu. Untung saja datang Cray dan teman-temannya yang menyelamatkan Tino. Sejak saat itulah Tino ingin sekali bergabung dengan kelompoknya Cray. Dan pada akhirnya mereka berhasil kabur dari Phantom tersebut. Di sini Tino masih merasakan sakit di kakinya. Langsung saja Ruda memberitahu Cray kalau Tino telah berjuang mati-matian bersama mereka. Cray nampak sudah mengetahui hal itu dengan tubuh Tino yang dipenuhi dengan luka. Tapi Tino malah manja-manja kesakitan becir. Cray pun menyembuhkan rasa sakit itu menggunakan pusaka relik. Dalam sekejap rasa sakitnya sudah menghilang. Kemudian Cray bertanya kepada Cray, apakah monster barusan sudah dikalahkan? Cray pun bilang apa yang dilakukan barusan adalah keputusan yang terbaik. Dan kemudian di sini Cray menjadi pemimpin jalan untuk mereka. Akan tetapi sebenarnya dia tidak tahu arah jalan menuju keluar becir. Inilah akhir dari Nageki Nobori episode yang ketiganya. Kira-kira bagaimana perjalanan mereka selanjutnya? So, seperti biasa kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.